Kembali lagi di Studio X. Senang sekali saya, Viviana, dapat kembali menyapa Anda di Studio X dengan berita-berita terbaru dan terpercaya. Pemerintah baru-baru ini mengumumkan penundaan kenaikan uang kuliah tunggal UKT hingga tahun depan. Keputusan ini muncul setelah Presiden Joko Widodo mendengar berbagai kecemasan dari masyarakat, mahasiswa, dan pihak keluarga. Namun, penundaan ini menimbulkan kekhawatiran baru karena beban kenaikan tarif UKT nantinya akan dialihkan kepada pemerintahan berikutnya, yang diperkirakan akan dibebankan dalam masa pemerintahan Prabowo Subianto. Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT tidak hanya membebani mahasiswa, tetapi juga berpotensi menghambat ambisi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menaikkan rasio penduduk berpendidikan tinggi. Pemerintah berdalih bahwa kenaikan UKT adalah hal yang wajar mengingat model perkuliahan yang semakin beragam, kebutuhan praktikum yang meningkat, dan faktor ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, pihak Kemendikbudristek menegaskan bahwa alokasi 20% untuk mahasiswa kurang mampu tidak boleh diabaikan. Di sisi lain, muncul wacana penerapan pinjaman mahasiswa atau student loan untuk mengatasi tingginya biaya UKT. Ide ini sempat dibahas dalam rapat DPR RI bersama Kemendikbudristek. Namun, banyak pihak mengkhawatirkan bahwa student loan hanya akan menambah beban generasi muda, berpotensi menjebak mereka dalam siklus kemiskinan yang berkepanjangan, dan menciptakan generasi yang cemas serta terbebani. Keputusan menunda kenaikan UKT ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut lebih didasarkan pada keinginan Presiden sebagai pemegang kekuasaan daripada memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menyatakan bahwa keputusan pembatalan ini diambil setelah pertemuannya dengan Presiden Jokowi pada 25 Mei lalu. Keputusan tersebut muncul dari opini pribadi dan desakan berbagai pihak, bukan berdasarkan data yang objektif. Tidak adanya pemisahan antara negara dan pemerintah menyebabkan Presiden semakin berkuasa dan tidak mampu menjalankan pemerintahan secara efektif, efisien, dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dibuat dengan terburu-buru tanpa pertimbangan yang matang. Selain itu, buntut dari pembatalan kenaikan UKT adalah tuntutan dari pihak kampus yang meminta kenaikan subsidi bagi perguruan tinggi negeri PTN untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan institusi. Presiden diharapkan mampu melakukan transformasi birokrasi pemerintahan melalui teknologi dengan mengintegrasikan seluruh data, mulai dari data kemiskinan, data penduduk, hingga data UKT perorangan. Hal ini penting agar kebijakan yang dibuat lebih terarah, terukur, dan benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Apabila kebijakan tidak dibuat berdasarkan data yang objektif, melainkan hanya fokus pada pandangan subjektif petinggi negara, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan bangsa Indonesia tidak akan tercapai. Perlu diingat pula bahwa pendidikan harus dipenuhi sesuai nilai Pancasila di sila kedua, karena jika tidak, maka persatuan Indonesia tidak dapat dilakukan. Mungkinkah di tahun 2025, hanya orang kaya yang boleh menjadi mahasiswa?